Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Arhan Paestu dengan NIM 200184112, Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Industri. Saya di sini menyampaikan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Muhammadiyah. Yang pertama, menjelaskan apa itu Muhammadiyah secara etimologis, ideologis, dan historis. Saudara-saudaraku semua, mari kita pahami apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah secara etimologis adalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Kata pertama yaitu Muhammad, merujuk pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala diutus menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Kemudian kata yang kedua yaitu kata iya, yang artinya pengikut, bisa disabkan memiliki makna nisbiyah, yang artinya dijeniskan, sehingga Muhammadiyah artinya adalah pengikut. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasul terakhir dan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa sebab mengapa Ki Haji Ahmad Dahlan memberi nama gerakan Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah. Yaitu yang pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan tidak ingin di masa yang akan datang setelah beliau wafat, warga Muhammadiyah mendatangi kuburan beliau. Beliau lalu sembah dan mintai doa dan restu yang akhirnya Ki Haji Ahmad Dahlan Ki Haji Ahmad Dahlan tidak ingin di masa yang akan datang warga Muhammadiyah bersifat taklid buta, yaitu mengikuti tanpa alasan atau meniru dan menurut tanpa dalil. Jika organisasi tersebut bernama Dahlaniyah, warga Muhammadiyah akan menganggap semua yang dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan pasti benar. Dan tiga maksud mengapa Ki Haji Ahmad Dahlan menamakan Muhammadiyah, yaitu yang pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan berharap agar Muhammadiyah dapat melaksanakan misi dan perjuangannya, senantiasa beritibar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terlebih lagi mengikuti atau beritibar kepada Rasulullah dalam bidang ibadah, akidah, dan akhlak. Kedua, Ki Haji Ahmad Dahlan mengharap agar gerakan Muhammadiyah senantiasa menjadi gerakan yang memajukan atau mewarisi misi perjuangan Rasulullah SAW, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam saat berada dimanapun. Yang ketiga, Ki Haji Ahmad Dahlan berharap agar gerakan Muhammadiyah dapat mewarisi sifat atau akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha saat menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat. Sementara Muhammadiyah secara ideologis adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Muhammadiyah secara historis adalah sebuah organisasi gerakan Islam dan didirikan oleh seorang tokoh pembaharu Islam bernama Ki Haji Ahmad Dahlan. Dan nama sebelumnya adalah Muhammad Darwis, yang mana dia mendirikan di kampung Kauman di Yogyakarta, di tempat yang sangat dekat dengan keraton Jakarta pada tanggal 18 November tahun 1912, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1333 Hijriah, dengan maksud untuk memperbaiki kondisi kehidupan dan pemahaman masyarakat terhadap jajaran Islam yang sebenarnya. Menceritakan historitas Muhammadiyah, sebab akhirnya Muhammadiyah berdiri, Muhammadiyah dan misi serta misi Muhammadiyah. Saudara-saudaraku semua, Muhammadiyah yang merupakan satu gerakan Islam tersebut berdiri karena didorong oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, sosial keagamaan. Secara sosial keagamaan ada tiga penyebab dari faktor sosial keagamaan, antara lain yang pertama, di awal abad 20, Islam menjadi agama mayoritas umum negara Indonesia. Tetapi kualitas umat Islam masyarakat Indonesia sangat kecil dan rendah.
Hal tersebut dapat dilihat dari panjangnya yang semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW yang pernah digambarkan oleh Rasulullah, yaitu seperti buih di tengah lautan. Umat Islam di Yang kedua, umat Islam di Nusantara pada awal abad 20 menganggap ritual-ritual bid'ah yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari ajaran Islam, tetapi dianggap sebagai ritual penting oleh masyarakat. Yang ketiga, umat Islam di Nusantara pada awal abad 20 itu terikat pada keyakinan animisme yang penuh dengan mitos, legenda, tahayul, khurafat. Kemudian faktor yang kedua yaitu umat Islam terpecah-pecah menjadi beberapa corak, seperti umat Islam yang hanya berfokus pada akidah, umat Islam yang hanya sekedar menjalankan ritual-ritual ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah haji. Islam tarekat atau Islam tasawuf, yaitu umat Islam yang lebih menekankan pada aspek ajaran kejernihan dan kebersihan hati. Umat Islam yang ortodoks Arab, yaitu umat Islam yang lebih menekankan corak kemurnian ajaran agama Islam dengan pola kearab-araban. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pola keberagaman umat Islam yang masih terikat pada tahayul, bid'ah, dan khurafat. Pada awal abad 20, ini salah satu penyebab banyaknya umat Islam yang merusak keyakinannya, karena percaya terhadap kekuatan selain Allah, dan bahkan meminta pertolongan juga menyembah pada selain Allah. Kemiskinan dalam kehidupan masyarakat saat itu muncul dalam beberapa bentuk, seperti yang pertama, banyak masyarakat yakin terhadap kekuatan dukun yang mampu mengobati penyakit dengan cara-cara mistik yang beramal nasib seseorang. Yang kedua, katanya praktek tahayul, yaitu satu kepercayaan dan keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat khayalan. Yang ketiga, adanya praktek khurafat, yaitu yakin terhadap benda-benda keramat atau roh-roh halus yang memiliki kekuatan supranatural. Dan dengan dijelaskan oleh Al-Quran, surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segelintir umat yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan menyegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka pada tanggal 18 November tahun 1912, di Kauman Yogyakarta berdirilah gerakan Muhammadiyah. Kemudian mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah saat berdiri sebagian besar tokoh Muhammadiyah didominasi oleh kalangan abdi dalam santri keraton Yogyakarta yang hampir semuanya tinggal di kampung Kauman Yogyakarta. Antara lain, yang pertama Ki Haji Ahmad Dahlan saat menjadi khatib di Masjid Gede Kauman. Yang kedua, Abdullah Siraj menjadi penghulu di Keraton Yogyakarta. Yang ketiga, Haji Ahmad Khatib di Cendana. Yang keempat, Haji Abdul Rahman. Yang kelima, Raden Haji Sarkawi. Yang keenam, Haji Muhammad jadi Kebayan. Yang ketujuh, Raden Haji Jailani. Yang kedelapan, Haji Anis. Yang kesembilan, Haji Muhammad Fakih jadi carik atau pencari data. Tokoh utama pendiri Muhammadiyah adalah Ki Haji Ahmad Dahlan, yang saat itu dibantu oleh beberapa anak muda Kauman. Antara lain, yang pertama itu Jazuli, yang kenal nama Fakhruddin. Kemudian Dayat, yang nanti berganti nama menjadi Muhammad Suja. Yang ketiga itu Daniel, yang nanti berganti nama menjadi Ki Bagus Hadi Kusumo. Yang keempat itu Hisham, yang nanti akan menjadi ketua ketiga setelah Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang kelima yaitu Dirjo. Yang keenam Sangidu, yang nanti akan menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yaitu penghulu Kamaludin Ningrat.
Selanjutnya, dalam perkembangannya hingga sekarang, Muhammadiyah sudah dipimpin oleh 15 orang tokoh, yaitu yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Kiai Haji Ibrahim, kemudian Kiai Haji Isyam, yang keempat Kiai Haji Mas Mansur, yang kelima Kiai Haji Daniel atau Ki Bagus Hadi Kusumo, yang keenam Kiai Haji Buya Arsultan Mansur, yang ketujuh Kiai Haji Muhammad Yunus Al-Istiqlali, yang kedelapan Kiai Haji Ahmad Badawi, yang kesembilan Kiai Haji Fakih Usman, yang ke-10 Kiai Haji H.F. Fakrudin, yang ke-11 Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Azhar Bashir MA, 12 Profesor Haji Amin Raisma, yang ke-13 Profesor Dr. Muhammad Syarwi Ma'arif atau Buya Syafi'i Ma'arif, yang ke-14 Profesor Dr. Haji Jum Syamsuddin, yang ke-15 Dr. Haji Haidar Nasir. Bahkan ada juga di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Antara lain, yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Nia Walidah Ahmad Dahlan, yang ketiga Kiai Haji Fakrudin, yang keempat Kiai Haji Mas Mansur, yang kelima Kiai Bagus Hadi Kusumo, yang keenam Jenderal Sudirman, yang ketujuh Buya Hamka, ke-8 Insinyur Haji Juanda, ke-9 Kasman Singo Dimejo, 10 HR Baswedan, 11 Ibu Fatmawati, dan terakhir adalah Insinyur Soekarno. Dan yang berikutnya adalah menjelaskan keorganisasian Muhammadiyah. Saudara-saudaraku semua, sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mengalami dinamika yang cukup besar, yang mana hal itu terlibat dari perkembangan secara keorganisasian. Secara horizontal, Muhammadiyah memiliki organisasi sayap yang dikenal dengan nama Ortom, yang kepanjangannya adalah organisasi otonom, yang terdiri dari ortom khusus, yang artinya ortom yang seluruh anggotanya adalah anggota Muhammadiyah, dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah. Dalam koordinasi dengan unsur pembantu pimpinannya bagi-baginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut. Ortom khusus ini hanya ada satu, yaitu Aisyah, dan ortom umum yang terdiri dari satu Pemuda Muhammadiyah, yang kedua Asyiatul Asyiyah, yang ketiga Hizbul Wathan, yang keempat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang keenam Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang selanjutnya adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Sementara secara vertikal, Muhammadiyah mempunyai jaringan struktur organisasi yang rapi dan kuat, yang terdiri dari yaitu pertama ranting, yaitu struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal yang paling bawah dengan anggotanya sedikitnya 15 orang dan mempunyai berusaha dengan kegiatan yang nyata uh, dalam kawasan tingkat desa. Yang kedua itu cabang, adalah tingkatan struktur organisasi Muhammadiyah di atas ranting, dan sebagai koordinator dari ranting, serta mempercayai amal usaha yang nyata. Cabang berada di kawasan tingkat kecamatan, yang merupakan kesatuan dari ranting, sehingga untuk membentuk sebuah cabang, diperlukan minimal 3 ranting. Kemudian tiga, daerah adalah tingkatan struktur organisasi Muhammadiyah di atas cabang, dan sebagai koordinator dari cabang, serta mempunyai amal usaha yang nyata. Daerah berada di kawasan tingkat kabupaten yang merupakan satuan dari cabang, sehingga untuk membentuk sebuah daerah diperlukan minimal 3 cabang. Yang keempat adalah wilayah. Wilayah adalah tingkatan struktur organisasi Muhammadiyah di atas daerah, dan sebagai koordinator dari daerah, serta mempunyai amal usaha yang nyata.
Wilayah berada di kawasan tingkat provinsi dan merupakan kesatuan dari daerah. Sehingga untuk membentuk sebuah wilayah diperlukan minimal 3 daerah. Kemudian terakhir adalah pusat. Pusat adalah tingkat struktur yang organisasi yang paling tertinggi yang mengelola Muhammadiyah secara nasional di negara Indonesia. Bahkan jaringan keorganisasian Muhammadiyah juga eh, go internasional dan ditandai dengan berdirinya cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di antaranya adalah kesatuan dari anggota Muhammadiyah yang berada di luar negeri. Nah, hampir di setiap negara di benua Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Tidak hanya secara organisasinya saja yang berkembang. Nah, karena amal usaha Muhammadiyah juga mengalami dinamika yang dinamis. Ada 5 bidang amal usaha yang digarap oleh Muhammadiyah yang berbagai bentuk kegiatan nyata di tengah-tengah masyarakat. Antara lain, yang pertama, bidang keagamaan yang muncul dalam bentuk eh, gerakan menamakan akidah keyakinannya. Lalu memperdalam dan memperluas pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, pertama, memurnikan ajaran tauhid dalam kesehariannya dengan cara menghilangkan tradisi animisme, dinamisme, atau Hinduisme. Yang kedua, memurnikan dan meluruskan amaliyah ibadah. Yang ketiga, melapori pembentukan Departemen Agama. Kemudian, Muhammadiyah membentuk majelis-majelis yang tugasnya dalam melaksanakan dan menjalankan program-program usaha melalui usaha di aksi-aksi bidang keagamaan dan penyimakan seperti pertama majelis tarjih dan tajdid. Majelis tarjih untuk menghidupkan tarjih dan tajdid dan pemikiran Islam sebagai gerakan pembaharuan yang kritis dan dinamis di dalam masyarakat. Yang kedua itu majelis tabligh, bertugas untuk atur usaha dakwah dan melaksanakan tabligh secara terencana dan terprogram yang meliputi seluruh aspek kegiatan dakwah. Majelis Wakaf untuk mengelola bidang perwakafan, pertanahan dan kehartabendaan yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian bidang kedua yaitu bidang pendidikan. Muncul dalam bentuk pengelolaan sekolah Muhammadiyah mulai dari jenjang SD, SMP, MTS, SMA Aliyah, dan SMK. Setelah itu membentuk Majelis Pendidikan Tinggi untuk mengelola perguruan tinggi, kemudian Sekolah Tinggi Muhammadiyah Akademi. Membentuk juga Lembaga Perkembangan Pesantren Muhammadiyah atau LPPM, digunakan untuk mewadahi atau mengelola pesantren dan madrasah, membentuk lembaga penelitian dan pengembangan, dan membentuk majelis pendidikan kader. Kemudian bidang ketiga yaitu bidang sosial dan kesehatan. Bidang ini muncul dalam bentuk memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas 2 AFA, membentuk panitia penyaluran dan membagikan zakat fitri dan zakat ma pada fakir miskin ataupun juga asnaf yang lain sehingga zakat ma tidak hanya dimonopoli oleh kiai atau rohis. Menginisiasi berdirinya penjelasan anak yatim sebagai eh, sebagai imitasi dari ajaran surat Al-Ma'un yang mendirikan balai kesehatan seperti rumah sakit serta melakukan pendamping kepada masyarakat duafa. Untuk majelis di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat antara lain yaitu MPKU. MPKU ini berdiri pada tahun 1918 yang kepanjangan adalah Majelis Penolong Kesengsaraan Umat.
Yang kedua itu majelis pelayanan sosial, kemudian majelis pemberdayaan masyarakat, kemudian majelis lingkungan hidup, kemudian lembaga penanggulangan bencana atau LPB atau MC. LPB membentuk M Center yang menjadi Muhammadiyah Command Center Cover. Itu bidang keempat, yaitu bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Muncul dalam bentuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian GTM, yaitu Tampil Muhammadiyah. Kemudian Koperasi. Kemudian Hikmat yang terakhir adalah Tokomu. Untuk majelis di bidang ekonomi dan keuangan antara lain yaitu Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Lembaga Pemeriksaan dan Pengawas Keuangan. Kemudian bidang kelima yaitu bidang hukum, muncul dalam bentuk Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Karena banyaknya amal usaha tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang paling kaya di dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjelaskan ideologi Muhammadiyah sebagai satu gerakan Islam. Muhammadiyah mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang menekal. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah. Antara lain yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, rumusan tentang kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu rumusan tentang Muqaddimah, anggaran dasar Muhammadiyah dan penjelasannya. Yang keempat yaitu rumusan-rumusan tentang fiqh perjuangan Muhammadiyah. Yang kelima, rumusan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu yaitu MKCHM, yang kepanjangan adalah makan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. MKCHM pada dasarnya adalah salah satu dari konsep ideologi Muhammadiyah yang ditajdid atau mentasdidkan kembali pemburuan Muhammadiyah secara ideologis yang di dalamnya meliputi aspek-aspek fiqh atau garis perjuangan. MKCHM dirumuskan karena adanya beberapa faktor penyebab, yaitu yang pertama, perkembangan Muhammadiyah yang cukup pesat antara 1960 hingga 1980 secara horizontal dan vertikal, serta pergeseran orientasi pada Muhammadiyah. Kedua, lahirnya Orde Baru diikuti dengan berbagai macam perubahan kebijakan, depolitisasi dan depolitisasi pada tahun 1967 dan 1968. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan sosial di masyarakat akibat dari adanya proses modernisasi dan perubahan sikap pada masyarakat. Yang keempat yaitu Muhammadiyah perlu membakukan rumusan gagasan dari pokok pikiran Ki Dahlan dalam satu rumusan formal agar dapat dijadikan pegangan bagi Muhammadiyah. Permasalahan MKCHM diawali dari susunan oleh Biro Ideologi dan Tito yang mengalami pembahasan selama bertahun-tahun dan akhirnya disahkan dalam forum tertinggi Muhammadiyah, yaitu di Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985. Misi KCHM sebagai tajdid ideologi Muhammadiyah terdiri dari 5 butir pernyataan. 5 butir pernyataan tersebut, 5 butir pernyataan itu kemudian dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang yang berisi pokok-pokok yang bersifat ideologis yang terdiri dari 2 butir teks, yaitu butir teks 1, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah akidah.
Muhammadiyah berakidah Islam atau tauhidullah. Fungsi akidah bagi Muhammadiyah adalah sebagai sumber yang menentukan bentuk-bentuk keyakinan dan cita-cita hidupnya. Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya, untuk melaksanakan pemerintahan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Berdasarkan teks kutip pertama ini, dapat dipahami bahwa Muhammadiyah mempunyai cita-cita atau tujuan dalam gerakannya, yaitu bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga Muhammadiyah tidak punya pemikiran untuk menjadikan negara Islam sama sekali. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek hidupnya pada nilai-nilai keislaman, sehingga selalu berada di dalam keridhaan Allah SWT. Masyarakat yang keyakinannya terbebas dari berbagai penyakit akidah berupa kemusyrikan, ta'wil, khurafat, atau tradisi, dan juga penyakit sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Masyarakat yang praktek kepribadiannya terbebas dari praktek bid'ah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian fitur teks kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan pada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya. Sampai sekarang kepada Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai hidayah dan rahmat Allah pada umat manusia, sebagai manusia dan menjamin kesejahteraan hidup, material, dan spiritual, dan duniawi dan ukhrawi. Agama Islam dalam pengertian Muhammadiyah dipahami ma syara'ahu Allah alaihi lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi lisanihil ibadi dunyahum wa ukhrahum wal irsadat. Artinya, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya, berupa perintah-perintah, larangan, serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan agama Islam dipahami seperti berikut. Ad-dinu Islamiyyu li Muhammadiyyu wa ma anzalahu Allah fi Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatu sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsadati li salatil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam As-Sunnah dan Sahih, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW merupakan hidayah dan sekaligus rahmat. Oleh karena itu, dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan ketentraman hidup. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan atau teror pada umatnya. Jika di dalam Al-Quran, pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah membunuh, hal itu hanya berlaku di era dan medan peperangan. Jika di luar arena peperangan, Islam sangat keras melarang pembunuhan. Siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia ibaratnya telah membunuh umat manusia.
Jadi Islam adalah agama yang ajarannya lebih menekankan pada sikap kasih dan sayang terhadap sesama dan juga terhadap alam serta lingkungan. Kedua, bidang yang berisi paham agama. Menurut Muhammadiyah, menurut Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai paham agama yang berisi dua butir teks pernyataan, yaitu butir teks tiga. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan dua tema Al-Quran, yaitu kitab Allah yang dibagikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan As-Sunnah, Rasul yang merupakan penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Sehingga menurut paham Muhammadiyah, sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta membacanya termasuk sebuah ibadah. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dan sifatnya itu absolut, yaitu mutlak, pasti benar dan tidak mungkin salah. Kemudian universal, yaitu berlaku di mana saja dan kapan saja. Kemudian yaitu statis, tidak akan pernah mengalami perubahan selamanya. Kemudian yang kedua itu as-sunnah atau al-hadis. Itu as-sunnah artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, eh, berbagai bidang kehidupan al-hadis, yang artinya informasi atau kabar atau berita informasi atau berita tentang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul Allah. As-sunnah atau al-hadis adalah berita tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang terdiri dari perkataan, perbuatan, persetujuan Rasulullah SAW sebagai penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran berbeda dengan Al-Quran dan ayat-ayatnya. Sudah pasti benar karena beritanya mutawir, al-hadis berbeda. Tidak semua al-hadis beritanya mutawir, sehingga muncul klasifikasi hadis. Ya, dari segi kualitasnya ada yang sahih, hasan, daif, bahkan maudhu, palsu atau hoax. Terkait dengan as-sunnah atau al-hadis sebagai sumber hukum Islam, maka Muhammadiyah hanya mengambil yang derajatnya sahih dan minimal hasan atau maqbullah. Muhammadiyah tidak pernah menggunakan hadis yang derajatnya daif dan apalagi maudhu atau palsu sebagai landasan atau sumber ajaran Islam. Hadis yang daif dan palsu adalah hadis yang isinya dan jalur penyampaiannya tidak akurat dan bahkan dapat dikatakan gosip, berita bohong, atau hoax yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dengan begitu, Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka dan dalam beragama hendaklah seseorang berlandaskan pada pengertian yang benar sebagai hasil dari ijtihad. Apakah ijtihad itu? Ijtihad adalah upaya secara sungguh-sungguh seseorang dengan mengerahkan segenap kemampuan akal pikirannya untuk menggali makna yang terkandung dalam nas atau Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak masa Rasulullah SAW sampai sekitar abad 11 Masehi, itu ijtihad senantiasa terbuka, sehingga kajian dan pemahaman terhadap ajaran Islam sangat dinamis. Akan tetapi sudah memasuki abad 12 Masehi, itu ijtihad mulai ditutup. Umat Islam tidak boleh lagi menggali ajaran agama langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah.
tapi harus mengambil dari hasil istihad para ulama sebelumnya yang dianggap sudah final serta tidak boleh dikritik. Belajar sumber ajaran Islam hanya menjadi jaminan para ulama yang ulama. Akibatnya kemudian muncullah sikap taklid buta dan kebukuan berpikir kritis. Apa yang dimaksud dengan taklid? Taklid adalah mengikuti hasil pemikiran dan pemahaman seseorang tanpa mengetahui dasar atau metode berpikir dan argumentasinya. Dengan demikian, bagi orang taklid, yang diikuti pada dasarnya adalah hasil atau produk pemikiran atau pendapat seseorang. Hasil pemikiran atau pendapat seseorang itu kemudian dijadikan sebagai rujukan sehingga menciptakan sikap putus terhadap pendapat seseorang, anti kritik dan dianggap benar selamanya. Bagi Muhammadiyah, jika seseorang tidak mampu beristihad, maka hendaknya tidak taklid, tapi itiba. Apa itiba itu? Itiba adalah mengikuti hasil pemahaman seseorang dengan mengetahui sumber atau dasarnya serta argumentasinya. Dengan demikian, seseorang bertiba pada dasarnya bukan hanya mengikuti pendapat seseorang, tapi mengikuti metode berpikirnya dan sumber-sumbernya yang digunakan. Oleh karena itu, itiba lebih ditekankan pada itiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti landasan dan dalil dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dalam menetapkan tuntunannya yang berhubungan dengan masalah agama, baik kehidupan perorangan ataupun kehidupan ke depan. Muhammadiyah melakukan dengan istihad jamaah dengan musyawarah menggunakan metode yang disebut tarjih. Tarjih yaitu satu metode dalam memahami nas atau dalil dengan cara mengumpulkan dalil-dalil yang dianggap saling bertentangan, kemudian cari dalil yang kualitas dan kedudukannya paling kuat atau rajih untuk dijadikan sebagai dasar hujjah atau berhukum. Dan butir teks tempat Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama, akidah. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ibadah. Dan yang keempat, yaitu muamalah duniawi. Dengan demikian, dalam pandangan Muhammadiyah, dimensi atau aspek ajaran Islam yang kafah atau utuh itu terdiri dari 4 hal, yaitu dimensi akidah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur terkait dengan persoalan keyakinan dan keimanan, yang kepercayaan pada hal-hal gaib, khususnya keyakinan, keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT, yang intinya berupa konsep ajaran tauhidullah atau mengesahkan Allah SWT. Dalam dimensi atau aspek ini diharapkan akidah warga Muhammadiyah adalah akidah yang saling atau akidah tauhid yang murni dan bersih dari berbagai penyakit akidah dimensi dan sepilis. Yang kedua yaitu dimensi ibadah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan bagaimana cara secara hamba mengabdi, taat, patuh dan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dalam berbagai bentuk ritual tertentu, dalam dimensi ibadah ini diharapkan ibadah warga Muhammadiyah sahih dan istiqamah. Sahih artinya sesuatu tuntunan Allah SWT. Dan contoh dari Rasulullah SAW. Istiqamah artinya continue atau terus-menerus dan keadaan bagaimanapun, sehingga tidak musiman. Dimensi yang ketiga yaitu akhlak, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur perilaku, sikap, etika, sopan santun dan kepribadian seseorang baik terhadap Allah SWT, terhadap Rasulnya, terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya. Dalam dimensi ini, dalam dimensi akhlak ini diharapkan akhlak warga Muhammadiyah karim atau manit, yaitu mulai seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Sebab sangat interest jika mengaku sebagai orang yang Muhammadiyah
tetapi akhlaknya tidak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Yaitu dan dimensi keempat yaitu dimensi muamalah, yaitu dimensi ajaran Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Dalam dimensi muamalah, diharapkan muamalah warga Muhammadiyah soleh dan ihsan. Soleh artinya bermuamalah dimensi dengan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan bagi siapapun. Adapun ihsan artinya adalah beramalah tetap berdasarkan pada nilai-nilai keilahian dan mencari keridhaan Allah SWT. Tiga bidang yang berisi misi dan fungsi Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia yang berbunyi butir teks 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air dan mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan dari Allah SWT. Waldatun Thayyibah Rabbul Ghafur. Demikian, itulah Muhammadiyah dan didikan Olimpiah Jamaah Madara. Ini lebih dari 100 tahun lamanya. Muhammadiyah telah menyinari negeri Republik Indonesia dengan berbagai peran kiprah dengan amal usahanya di seantero negeri. Bahkan Muhammadiyah tidak hanya memeluk berkontak pada persoalan agama saja, semacam masalah niat sholat, sholat subuh, tahlilan, yasinan. Muhammadiyah turun melayani kesehatan masyarakat di berbagai klinik dan rumah sakit PKU-nya. Muhammadiyah juga berperan dalam memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lemah, sosial dan ekonomi dalam bentuk santunan-santunannya, sosial pendidik dan pendirian panti asuhan anak yatim. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga telah berperan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan ribuan sekolahnya, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kini bahkan Muhammadiyah telah merambah ke dunia internasional dengan berdirinya cabang-cabang istimewa di luar negeri yang jumlahnya terus bertambah dan kini sudah mendekati 30 cabang istimewa. Akhirnya saya merasa salut, terharu dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan menjadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Jadilah Muhammadiyahku dan jadilah negeriku. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.